Hari ini tanpa terasa saudaraku kita sudah masuk di bulan November. Artinya kita masuk di dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru. Nah, saya akan memberi judul sepanjang bulan November ini saudara kita masuk satu seri firman Tuhan yang berjudul Unshakable. Tidak tergoncangkan. Unshakable. Saya berdoa ya saudaraku karena for me personally buat saya pribadi firman ini rema. Saya berdoa firman rema di penghujung akhir tahun ini mengingatkan saudara to have a solid foundation, untuk punya fondasi yang kuat saudaraku. Saya akan memulai dengan satu kesadaran ini ya saudara, di dalam kehidupan akan selalu ada yang namanya goncangan dari waktu ke waktu. Dan saya harus mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan sudah tahu itu sejak dari awal. Saya kasih contoh logika paling dasarnya. Ketika saudara masih ada di dalam kandungan ibu saudara, saudara masih ada di dalam bentuk janin. Tuhan tahu bahwa yang namanya goncangan itu tidak akan terelakkan. There will always be a potential problem. There will always be a potential shaking, saudaraku. Itu sebabnya ketika saudara masih di dalam bentuk janin, di dalam kandungan ibu saudara, Tuhan menyediakan yang namanya amnion. Air ketuban, Pak. Janin itu, janin yang tidak berdaya itu tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Ketika bahkan saudara tidak punya kuasa untuk menjaga diri saudara sendiri, dia perlengkapi engkau dengan air ketuban sehingga memastikan pada saat ada potensial goncangan itu engkau tetap aman. Bisakah saudara bayangkan, buat saya nggak tahu dengan saudara ya. Betapa dia mempedulikan saudara sejak dari awal mulanya. Dia tahu, yes dia certainly tahu goncangan itu tidak akan bisa dielakkan. Tapi dengar ini saudara, dia tidak membiarkan engkau tanpa perlindungan sejak dari engkau di dalam kandungan ibumu. He cares for you. Buat saya satu kebenaran ini ya saudaraku, membuat saya takjub. Saya punya Tuhan yang peduli atas hidup saya. Pada saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa, it is not in your power to do something. Dia memastikan engkau mempunyai segala sesuatu yang kau butuhkan sehingga engkau tidak hancur. Come on. Saya berdoa kebenaran ini ya saudaraku. Menghancurkan semua kekhawatiran. Saya berdoa kebenaran ini menghancurkan semua kegelisahan. Kebenaran ini menghancurkan semua kecemasan dan ketakutan yang ada dalam hidupmu. Understanding bahwa since the very beginning, dia tidak lepas tangan. Dia tahu saudaraku, bahkan buat Tuhan goncangan itu bukanlah suatu hal yang baru. Itu sebabnya di dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayat 7 sampai 8, yuk kita buka. Tuhan Yesus sendiri itu ngomong. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Terlepas dari semua dari kita always pray for the best, saudaraku.
Kalau kita bisa memilih, kita mintanya yaitu dilalukan. Kalau bisa semuanya jadi lebih baik. Jangan hilangkan ayat ini dulu, multimedia. Tetapi ayat ini ngomong, semuanya itu harus terjadi. Bisa dimunculkan lagi ayatnya dari multimedia. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Basically ya saudaraku, goncangan akan selalu ada. Saya nggak tahu apakah saudara sudah melupakan ya. Baru 3, 4, 5 tahun yang lalu, 4 tahun, not even 5 tahun saudara. Baru sekitar 4 tahun yang lalu kita mengalami pandemi. Berapa banyak orang Kristen yang digoncang. Belum pandemi, baru aja selesai. Sudah dilanjutkan krisis ekonomi. Sampai detik hari ini masih banyak yang terdampak. Enggak semakin mudah saudaraku. Kalau tadi saudara mengacu pada ayat yang kita baca di Markus tadi, bangsa bangkit melawan bangsa, apa yang sekarang ini terjadi di depan mata kita actually happens. Goncangan akan selalu ada. Itu semua yang terjadi secara global ya. Saya tarik nih masing-masing dari saudara, kalau saya punya waktu untuk duduk berdua dengan saudara. Dan saya ngobrol dengan saudara, saya bisa yakin loh masing-masing dari kita punya masalah. Saudara mungkin bisa bercerita kepada saya, Pastor nggak tahu saya ngalami goncangan di dalam keuangan saya. Sebagian mungkin akan ngomong sama saya, Pastor saya ngalami goncangan secara kesehatan saya. Some of you will say to me, Pastor saya ngalami goncangan dalam hubungan pernikahan saya. Hubungan saya dengan anak saya, hubungan saya dengan orang tua saya. Kalau saya tarik lagi ya saudaraku, deep dalam diri saudara, saya nggak tahu di dalam semuanya ini berapa banyak yang secara jujur engkau kalau bisa ngomong, kau ngomong sama saya, Pastor, kuatkan saya, iman saya tergoncang. Goncangan akan selalu ada. Pastor, apa yang ingin Pastor sampaikan? What's your point? Dalam tema Rema Unshakable ini ya, saya ingin saudara menyadari satu hal ini. Removing problem, removing goncangan, it's close to impossible. Goncangan akan selalu ada. Tapi boleh nggak sih ditambah dengan satu kesadaran bahwa sejak dari awal engkau diciptakan, Dia sudah mempersiapkan engkau untuk goncangan itu terjadi. You are not as weak as what you think you are. Engkau diciptakan sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Oh, saya boleh dengar tepuk tangan yang paling keras. Aminnya boleh yang paling keras. Itu sebabnya get ready for it. Jangan naif, jangan berpikir apa sih yang bisa terjadi. Yes, it happened. So get ready for it. Dan bolehkah saya tambahkan satu lagi saudaraku, by the way, yang mengalami goncangan bukan hanya saudara sendiri. Come on, senggol kiri kananmu, you are not alone. Sesama biskota dilarang saling mendahului. You are not alone.
Saudara tidak sendirian. Yes, engkau butuh kekuatan, tetapi juga orang di luar sana butuh kekuatan. Itu sebabnya boleh gak saudara, kalau saudara ada di dalam ibadah ini, dan sepanjang 1 bulan ini firman akan berbicara nailing one by one, akan memukul satu demi satu, mempersiapkan kita jadi satu perenungan menjelang akhir tahun ini, kita sudah ready. Boleh enggak? Jangan gunakan untuk dirimu sendiri. Bagikan kepada orang di luar sana yang juga membutuhkan kekuatan sama seperti saudara. Bila perlu kalau saudara mengenal orang-orang yang saat ini sedang digoncang imannya. Orang-orang yang saat ini mereka sedang merasa enggak kuat. Ajak yuk. Biar mereka juga mendengarkan kabar baik. Apa kabar baik dari goncangan, Pastor? Kayaknya enggak ada yang baik dari goncangan. Yes, ada. Ada, saudaraku. Kabar baiknya orang jadi ingat masih ada Tuhan. Kabar baiknya orang butuh Tuhan. Kalau tidak ada goncangan merasa bisa berdiri di atas kedua kaki sendiri. Tapi pada saat goncangan datang, mereka ingat manusia hanya seperti sekam, seperti rumput yang sebentar ada ditiup angin lalu lenyap. Kesadaran itu membawa mereka kembali kepada Sang Pencipta. Oh come on. Saya ajak ya saudara, ketika firman ini diberitakan, saya ajak yuk. Cari orang-orang yang sama-sama. Kalau toh saudara tergoncang dari apa yang saudara alami. Cari orang-orang yang ngalami hal yang sama. Yuk raise up. Mulai berdoa buat mereka. Together ketika saudara berdoa untuk keadaanmu sendiri. Pray for them. Pray for them. Ajak mereka untuk ikut. Setidaknya kirim link khotbah ini kepada mereka. Sehingga kalau saudara dikuatkan dan saudara bisa bertahan sampai dengan detik hari ini. Sampai kemenangan itu datang. Mereka pun juga dimampukan untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Boleh saya dengar amin yang paling keras? Boleh saya dengar saya mau Pastor. Saya mau Pastor. Pastikan saudaraku. Karena ayat yang berikutnya saya ajak saudara buka Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ayat ini menarik sekali saudara. Saya punya waktu mengulik ayat ini dalam beberapa terjemahan and I'm blessed. Boleh saya bagikan kepada saudara? Hopefully dengan saya mencoba membedah itu nanti dengan beberapa terjemahan. Itu tidak membuat saudara menjadi bingung. Kita lihat Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Ini ngeri loh saudara. Ia memberikan janji. Kalau janjinya saudara diberkati, janjinya saudara asik. Dia memberikan janji. Sekali Tuhan ngomong, pasti digenapi. Janjinya apa? Satu kali lagi, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya nggak tahu ya saudaraku, in case saudara adalah jenis orang Kristen yang berpikir gitu kan, mengikut Tuhan nanti akan jadi lebih baik, enak, hidup itu akan semakin ini ya saudaraku. Dan itu membuat saudara lalai, itu membuat saudara ternina bobok dan tertidur. Saya ingin juga mengingatkan kepada saudara, ada satu ayat yang menjanjikan bahwa goncangan itu pasti datang. Dan kalau saya tidak salah mengenal Tuhan saya, apa yang dia janjikan pasti terjadi. Poinnya sekali lagi, saya membawa saudara kembali pada understanding ini, wake up.
bukan mengeliminasi masalah, bukan mengeliminasi goncangan. Karena sudah dijanjikan, langit bumi boleh berlalu, firmanku tinggal. Saudara mau ngelawan apa? Ini buat saudara ya, ini tiba-tiba kayak kaget ya saudara. Aduh pastor, kayaknya saya signing jadi orang Kristen tidak berharap yang ini. Itu sebabnya banyak orang Kristen di tengah pandemi kemarin rontok. Karena berpikir kalau ikut Tuhan, Tuhan selalu tolong, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi. Tapi ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi. Kalau bumi aja digoncang, yang satu ini langit juga akan digoncang. Ini tiba-tiba saudara lihat kiri kanan kayaknya salah nih datang ibadahnya nih. Ini pendetanya salah khotbah. Maafkan saya ya saudara, kalau saya tidak mempersiapkan saudara akan hal seperti ini ya. Saya terus menina-bobokkan saudara dengan saudara berpikir menjadi orang Kristen lalu kemudian things apa? Simsalabim abrakadabra terus diubah. No, saudara interested dengan hasil, Tuhan interested dengan proses. Maaf saudaraku. Buat saudara, kata-kata diberkati itu artinya saudara kaya. Buat Tuhan, kekayaan itu punya meaning yang jauh lebih dalam. Tidak semata-mata emas, perak, permata, dan harta, saudaraku. Kaya dalam hal apa? Kan gitu. Jadi nggak apa-apa ya, senggol kiri kanan. Masih mengasihi pendeta yang khotbah di depan enggak, saudara? Aduh, I think I have to share it to you. Saya harus bagikan sehingga saudara siap, saudara tidak menjadi orang-orang yang hancur di tengah semua goncangan. Saya bacakan ayat selanjutnya menarik sekali saudara. Ungkapan satu kali lagi, ayat ini menjelaskan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa goncangan itu ada, perkara di dalam goncangan saudara memilih tergoncang atau tidak, it's your choice. Asik kan? Pastor, apakah bisa di tengah goncangan kita tidak tergoncang? Saya akan membawa saudara pada satu understanding yang kalau di dalam bahasa Indonesianya saudara nggak akan dapat. Itu sebabnya saya ajak saudara buka mau versi apapun boleh. Saya kemarin buka versi The King James. Tapi saya akan bacakan dari versi The Message. Dalam versi The Message, ayat yang ke-27 ini mengatakan seperti ini. The phrase one last shaking means a thorough house cleaning. Artinya adalah pembersihan rumah menyeluruh. Getting rid of all the historical and religious junk. Menyingkirkan semua sejarah dan keagamaan, sampah-sampah keagamaan. So that the unshakable essential stand clear and uncluttered. Sehingga esensi utama yang tidak tergoncangkan itu tetap berdiri teguh. Kalau saudara buka di satu ayat sebelumnya dikatakan ini. One last shaking from top to bottom, stem to stern. Satu goncangan terakhir yang akan menggoncangkan dari yang utamanya stem. Stem itu tempat
apa? Stem itu kalau saudara batang terus kemudian ada carang-carangnya, itu stem. Yang paling esensial intinya stern itu buritan saudara. Stern itu bagian paling belakang dari kapal. Jadi kalau saya mengumpamakan itu dalam kapasitas keluarga, maka yang paling atas sampai bawah. Kalau saya mengumpamakan itu dalam kapasitas perusahaan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kalau saya mengumpamakan itu dalam kapasitas kekuatan, dari yang paling solid kuat sampai yang paling lemah. Itu digoncang, saudara. Dan ayat 29 lebih menyenangkan lagi. Kenapa dia melakukan itu? Ayat 29 itu ngomong gini. He is actively cleaning house. Jadi Tuhan itu enggak membersihkannya separuh-separuh, tapi he is actively cleaning house. Ternyata yang dibersihin dalam hal ini tuh justru yang di dalam rumah. Halo? Adakah di sini yang ada di dalam rumah? Di dalam rumah berbicaranya ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengerti kebenaran. He is actively cleaning the house, torching all that needs to burn. Dibakari satu-satu yang perlu dibakar. Pastor kok firmannya hari ini enggak enak atau pastor? Loh, tapi ini kebenaran. Saya enggak baca ayat, ini firman. Torching all that needs to burn and he won't quit until it's all cleansed. Dia enggak akan berhenti sampai semuanya bersih. Lah gimana? Ayat ini berlanjut. God himself is fire. Ayat ini mengingatkan saya, saudaraku, pada satu ayat yang lain yang mengatakan di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 ngomong gini. Sorry, 1 Korintus 3, saudaraku. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15 ngomong gini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi ini berbicaranya adalah tentang fondasi, balik-baliknya lagi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ada kemiripan ya saudaraku ya. Ada kemiripan dari yang kita baca tadi ya. Hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Ayat yang baru kita baca tadi ngomong apa? God is fire. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. God is fire. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu, akan diuji oleh Tuhan sendiri. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudaraku, apapun dengan apapun saudara itu membangun fondasi saudara, itu up to you. Just knowing bahwa mau saudara bangun itu dari emas harganya mahal, saudara harus nabung bayar harga supaya bisa memperoleh itu semuanya. Nggak segampang orang-orang lain yang mungkin membangun di atas jerami, di atas bata, di atas kayu yang jauh lebih murah saudaraku. Tapi semuanya itu akan diuji dengan api. Masalahnya bukan siapa lebih tinggi, lebih cepat.
Kalau saudara hanya memberikan satu faktor penentu seseorang itu diberkati adalah dia menjadi kaya, titik. Saya tidak bilang untuk saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen nggak boleh kaya loh saudaraku. Kadangkala pengajaran di dalam internet apa segala macam tuh yang saya sebel dengan itu semua adalah nggak balance. Mereka mengatakan harus sederhana. Sederhana tidak sama dengan miskin. Sorry. Tetapi kekayaan itu sendiri bukan patokan utama engkau diberkati. Aminnya boleh yang paling keras. Understanding dan balance dari sebuah pengajaran akan membuat saudara memahami kebenaran itu dengan kacamata yang jelas. Karena Alkitab punya banyak faset seperti diamond. Saudara tidak bisa hanya mengambil satu sisi. Kalau saudara mau mengatakan seperti itu dan saudara membalikkan kepada Yesus sendiri. Saudara jangan lupa loh. Tuhan Yesus pada saat dia disalib. Jubahnya itu tidak dibagi. Saudara tahu kenapa? Di zaman itu jubah yang tidak ada satupun jahitannya seperti itu. Harganya super mahal. Itu sebabnya prajurit sampai enggak tega untuk membagi jubah itu. Saking mahalnya. Untuk saudara bisa, come on. So that you can get the balance understanding. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Saya kembali di sini saudaraku. Tapi terlepas dari semuanya itu, Tuhan tidak akan berhenti sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, come on, bangun fondasimu dengan benar. Karena satu kali kelak dengan apa engkau membangun, saudara boleh, pastor saya hidup sesuka-suka saya, ini hidup saya, this is my life. Pastor nggak bisa atur saya harus hidup bagaimana. Betul, saya agree with you. Terlepas kau mau hidup seperti apapun, you can live what you like. Satu kali kelak, semuanya akan diuji. Yang siap sama enggak siap, dua-duanya diuji. Make sense yang saya sampaikan Bapak Ibu? Boleh ya? Oke, saya lanjutkan ke ayat yang ke-28 ngomong gini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat ini saudara kalau buat saya jadi kayak meaningnya kurang bisa tersampaikan. Di dalam bahasa Inggris terjemahan The Message dikatakan gini, do you see what we've got? Tidakkah engkau melihat apa yang kita terima? An unshakable kingdom. Saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu yang diberikan kepada saudara. An unshakable kingdom. And do you see how thankful we must be? Tidakkah kau melihat seharusnya kita bersyukur? Not only thankful, bukan hanya bersyukur, but brimming with worship. Brimming itu apa? Melimpah, penuh sampai meluap. Dengan worship, dengan ucapan syukur, dengan penyembahan. Deeply reverent before God. Reverent ini disangkutkan dengan kata awe, saudaraku. Takjub begitu rupa dengan Tuhan. For God is not an indifferent bystander. Kita masuk yang berikutnya tadi ya. He is actively cleaning the house. For God is not indifferent bystander, saudaraku. Dia tidak bisa ditipu, saudara. Dia clear. Jadi terlepas dari dia
menggoncang semuanya, langit maupun bumi digoncang. Ayat 28 memberikan kepada kita satu pengharapan. Dia memberikan satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidakkah seharusnya Alkitab berkata, engkau bersyukur karena terlepas dari semua yang tergoncangkan itu, engkau punya pegangan. Itu maksudnya saudara, dari ayat ini. Engkau punya satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya tarik balik lagi saudara, ke 1 Korintus 3 tadi, ayatnya yang ke-11. Maka saudara akan melihat kesamaan di situ. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Saya pernah mengkhotbahkan satu khotbah yang buat saya itu sangat memberkati saya pribadi, saudaraku. Setiap manusia, kita manusia ini ditentukan menjadi makhluk yang perlu bersandar. Saya kasih bukti. Coba, saudara kan duduk nih. Maju beberapa ke depan, saudaraku. Coba anggap bahwa kursi saudara itu bangku yang gak ada sandarannya. Bisa gak saudara duduk seharian tanpa sandaran itu? Saya buktikan kepada saudara, kita ini manusia, makhluk yang butuh tempat bersandar. Saya kasih bukti lagi ya, coba saudara berdiri, itu sebabnya kalau diajak doa, saudara cari tempatnya biasanya yang ada apanya? Nah, baik saudara duduk, baik saudara lesehan, baik saudara berdiri, cobalah berdiri, gak usah lama-lama, 6 jam. Tanpa bersandar. Apa yang akan terjadi? Capek. Manusia adalah makhluk yang butuh tempat bersandar. Masalahnya, pastikan tempatmu bersandar itu benar. Kalau tempat bersandarnya yang bisa digoncang, Pak, saudara bersandar ikutan jatuh. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan jangan bersandar pada kekayaan, jangan bersandar karena terbatas. Dia akan jatuh. Hari ini saya menawarkan kepada saudara ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada satu fondasi yang ketika dia digoncang, dia tidak ikut goncang. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh, hari ini saya berdoa ya saudaraku. Lewat firman ini ya, your Christianity diubahkan. Pola kekristenan saudara berubah. Gereja ini mengajarkan tentang mujizat. Gereja ini mengajarkan tentang berkat. Saya berdoa saudara tidak menjadi orang Kristen yang anti berkat. Anti mujizat. Kalau saudara bisa menerima, bayar harga, dan menderita bagi Yesus, apa susahnya menerima, diberkati di dalam Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menambahkan kepada saudara, berkat, mujizat, semuanya itu tidak pernah boleh menjadi yang utama di luar Yesusnya sendiri. Aminnya boleh yang paling keras. Saya rasa kebenaran ini harus dimengerti ya. Oke, gak usah berdebat yang lain-lain saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Yesus harus jadi yang utama. Yesus harus jadi nomor 1. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Aminnya sekali lagi boleh yang paling keras.
seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Simple. Kalau saudara tahu bahwa semua di luar, baik di langit, di bumi akan digoncang. Tapi ada satu tempat yang tidak tergoncangkan. Saya tanya saudara, kalau semua tempat nggak aman, ada satu tempat yang aman. Saudara pergi kemana? Bagus saudaraku. Logika simple. Kalau saudara sudah tahu, what should I do, Pastor? Kalau kau tahu yang lain akan digoncang, saudara boleh pakai kekuatan saudara. Ada sebagian orang bukannya tidak bisa bertahan. Bisa bertahan. Bisa nggak bertahan di luar Tuhan? Bisa. Berapa lama? Berapa lama? Itu pertanyaannya. Berapa lama? Jangan cari yang tergoncangkan. Senggol kiri kanan lagi yuk, cari yang pasti-pasti aja. Ngapain cari yang gak pasti? Bisa gak Pastor kaya di luar Yesus? Bisa, banyak tuh dukun saudaraku. Mau saudara cari? Banyak jalur. Yes, itu yang manusia berusaha katakan toh. Tapi berapa lama? Semuanya pada akhirnya saudaraku, waktu goncangan itu datang akan ikut digoncang. Dan firman mengatakan, kecuali saudara bilang sama saya ya, Pastor sorry saya nggak percaya Alkitab. Ya saya nggak bisa apa-apa saudaraku. Tapi selama saudara sama seperti saya percaya bahwa firman dan Alkitab itu bukan hanya sekedar pilihan. Itu kebenaran hakiki yang kita percayai. Firman mengatakan demikian. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Berarti what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Sekali lagi tadi saya sudah tegaskan ya saudaraku. Saudara tidak sedang ada di dalam pertandingan cepet-cepetan kaya. Saudara tidak ada di dalam pertandingan certain kind of karakteristik itu yang dianggap dunia berhasil, maka saudara mengejar itu. Kalau hanya kepengen kaya banyak jalannya Pak. Orang Kristen yang mengerti katakan amin. Banyak loh saudaraku justru ketika saudara menerapkan hal-hal yang di luar Tuhan cepat kaya. Sorry. Jadi kalau pertandingan saudara di situ I am not in it. Saya tidak ada di dalam pertandingan itu. Saya mau seperti Abraham. Bapak kita tuh. Saudara baca kehidupan Abraham dan Yunus. Tapi sampai di titik terakhirnya, dia bukan hanya diberkati di bumi. Di surga pun dia ada bersama dengan Bapa. Sepakat ya? Jadi bukan hanya di sini doang loh. Bukan hanya di sini doang loh. Karena ada bersamaan dengan kisah Abraham itu ada 3 tokoh. Satu Abraham certainly di zamannya saudaraku, one of the richest man on earth at that time. Ada tokoh yang kedua, siapa namanya ya? Lazarus itu siapa ya? Bukan yang pengemis itu siapa namanya? Betul ya? Kan? Kayaknya namanya itu kok saudaraku, saya lupa tiba-tiba saudara. Nanti jangan dipotong ya, pendeta kok lupa. Pendeta juga manusia saudaraku, saya bisa salah ngomong di atas mimbar, saya bisa salah sebut nama. Maafkan saya kalau itu. Ada 3 tokoh di sana. Ada si orang kaya, tapi nggak masuk surga. Ada si pengemis, masuk surga. Tapi di bumi menjadi pengemis. Dari 3 tokoh ini, pilih yang mana? Abraham, si pengemis, atau si orang kaya? Semua pasti bilangnya Abraham. Siapa yang gak mau? Tapi saudara harus bisa memahami. Untuk saudara bisa mengerti itu, bukan hanya sekedar Abraham, bukan hanya sekedar kaya di bumi, tetapi di surga. Itu doa saya saudaraku. Hanya kalau itu yang saudara inginkan,
Artinya, pastor, apa yang pastor maksud dengan kita joining, kita be part of the kingdom. Boleh enggak your life, your business, your family sesuai dengan the way of the kingdom? How you conduct your life. Bagaimana engkau hidup. Nilai-nilai yang engkau pakai. Kalau firman Tuhan bilang enggak, apakah saudara tetap enggak? Atau saudara ngomong, kompromi dikit-dikit lah pastor. Zaman sekarang, kalau terlalu jujur hancur. Yang mana? Tadi saudara bilang kan, tadi yang bilang sama saya siapa? Yang mau cari yang tempat yang tidak tergoncangkan. Loh bukan saya loh tadi. Tadi siapa yang angkat tangan? Nah. Do you live according to the kingdom's way? Saya berdoa hari ini ya, ada orang-orang di tempat ini ya saudara. Ini yang saya doakan. Di penghujung tahun ini ya, hidup kita semakin dimurnikan. Basically ya saudara, orang itu masih bisa sakit hati kalau ada dagingnya. Saudara pernah lihat nggak orang yang sudah meninggal sakit hati? Tuh, kok ketawa loh saudara? Yang sakit hati itu daging. Yang bisa tersinggung mundur itu daging. Yang punya motivasi nggak benar itu daging. Pikul salib, saudara, adalah menyalibkan daging. Pada saat hidupmu semakin dimurnikan, more of him and less of us. Hidup itu sebenarnya lebih bahagia, Bu. Yang bikin kita nggak bahagia kan seringkali kan kita sendiri, saudaraku. Tapi kalau kita mau mulai salibkan manusia, kita tahu berapa banyak di sini yang tahu manusia mengecewakan? Sudah tahu kan? Masih kecewa nggak? Masih. Kok nggak kapok? Saudara nggak sendirian, saya pun sama. Sudah tahu. Tapi bisa masih kecewa tuh saudaraku. Tapi satu demi satu ketika saudara menyadari, yuk kita luruskan yuk. Satu demi satu semua fondasi-fondasi yang selama ini masih gak kuat gitu saudara, rapuh. Semua fondasi yang saudara tahu, nih fondasiku di dalam keluarga rapuh nih, beresin saudara di akhir tahun ini. Ayo sapu-sapu saudara, kayak tadi tuh. Tuhan sedang menyapu tuh, membersihkan. Through house cleaning, dia sedang mengadakan pembersihan menyeluruh. Coba yuk di akhir tahun ini, mana bagian saudara yang masih lemah? Mana titik di mana kalau itu disentuh, saudara hancur? Coba. Yuk dibangun lagi. Jangan-jangan mungkin saudara kuat, untuk Tuhan saudara habis-habisan, untuk Tuhan saudara mati-matian. Wah, langit dan bumi boleh berlalu, yang lain meninggalkan saya, tetap Yesus. Bagus. Loh bagus. It should be. Tapi mungkin di bagian yang lain Pak. Jangan-jangan bagian keluarganya yang lemah. Kalau untuk Yesus aku seperti itu, untuk istri nanti dulu. Bisa? Yuk coba yuk, kita screening satu-satu yuk. Yang mana Pak? Sehingga di dalam semuanya ini nanti tinggal yang tidak tergoncangkan. Boleh enggak saudara? Saya mengajak saudara membaca sebuah kisah tentang seorang kepala penjara yang terlepas dari semua effort yang dia buat, satu kali goncangan itu tidak terelakkan terjadi. Saya bawa ya di cerita itu. Dan mari kita lihat ada dua pelajaran yang bisa kita tarik dari kehidupan si kepala penjara ini. Kita buka ayatnya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul, saudaraku, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Nanti kita jalan ya, saudaraku. Saya baca pelan-pelan boleh ya? Nanti dari firman ini kita bisa breakdown banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Kisah Rasul
16 ayat 23 sampai 27, saya baca ayat 23, saudara baca ayat 24, kita bergantian boleh ya saudaraku. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka ini adalah Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan, dia dapat perintah apa saudara? Menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Oke, sampai di sini dulu boleh nggak? Kalau selama ini saudara kan melihat dari sisi sudut pandang Paulus sama Silas ya. Kali ini boleh nggak lihat dari sudut pandang si kepala penjara? Oke ya. Nah, dia dapat perintah apa Bapak Ibu? Disuruh menjaga dengan sungguh-sungguh. Saya tanya, dilakukan atau tidak? Kita baca ayat berikutnya yuk. Saudara baca dengan suara keras boleh 2-3. Sesuai dengan perintah itu apa yang dia lakukan? Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah. Nah berarti sungguh-sungguh enggak itu saudara? Berarti untuk mau escape susah ya? Oke, bukan hanya itu dan apa? Membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang biasa-biasa aja. Yang kuat. Berarti dia melakukan tugasnya dengan baik enggak? Melakukan ya saudara, oke. Tapi then something happen. Dia sudah melakukan yang dia bisa lakukan. Ayat 25 ngomong kira-kira tengah malam. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26 sama-sama. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Melihat dari sudut pandang siapa tadi Bapak Ibu? Kepala penjara. Dia sudah menjalankan tugas dengan baik. Dia lakukan sebisa yang semampu yang dia kerjakan. Tapi goncangan tetap ada. Ada nggak di sini yang ngalami seperti kepala penjara ini? Saudara sudah plan the best that you can. Saudara tata, saudara tipe orang yang mungkin seperti saya. Saya orangnya perfeksionis saudaraku. Saya tuh bukan orang yang serampangan. Kalau melakukan sesuatu tuh tertata dengan rapi. Tapi saya mendapati di dalam kehidupan, tidak peduli saudara merencanakan, selalu ada aja yang merusak rencana saudara. Adakah di sini yang alami seperti itu? Ada? Kepala penjara ini mengalami hal yang sama. Bahkan karena dia nggak kuat terhadap goncangan itu, lihat saudaraku ayatnya yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, apa yang akan dia lakukan saudaraku? Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara nggak perlu angkat tangan kalau ada di sini yang semua rencanamu gagal. And you are about to give up. Hari ini firman ini berbicara untuk engkau. Unshakable, berbicara tentang hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau itu engkau and you are about to give up, hari ini firman ini berbicara untuk engkau. Karena sorry saudaraku, lepas dari semuanya itu ya Tuhan ngomong kayak gini, lebih baik kalau karena matamu engkau gak bisa masuk, maka dicungkil aja satu matamu tapi kau bisa masuk. Lebih baik kalau karena tanganmu engkau gak bisa masuk maka potong satu tanganmu. Bottom line ya saudaraku, hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang akan masuk. Titik. Don't give up. Jangan menyerah. Jangan berhenti, jangan mundur. Itu message yang saya hidupi dari hari lepas hari. Ada waktunya pengen nyerah enggak pastor? Pasti.
Ada waktunya capek enggak pastor? Pasti. Ada waktunya rasanya sudah jenuh, sudah kayak every effort you can do, you already, saudara sudah lakukan tapi kayak enggak ada buahnya. Ada momen-momen di mana saudara harus menelan pil pahit yang rasanya kayak pengen nangis, pengen teriak dan enggak ada orang yang tahu yang saudara rasakan. Tapi jangan menyerah. Jalan lagi, maju lagi. Karena hanya yang bertahan. Saudara enggak diminta untuk berkemenangan terus. Hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang akan masuk. Ada waktunya saudara bisa kalah, ada waktunya saudara ini, saudaraku. Ada waktunya saudara rasanya sudah ada di titik terendah. Ada waktunya di mana saudara on top of the world. Just don't give up. Jangan ketika kau di bawah engkau hancur dan engkau lupa akan Tuhan. Jangan ketika kau di atas engkau nyaman dan engkau meninggalkan Tuhan, itu kata Daud. Terlepas dari kepala penjara ini akan menyerah, dia hampir bunuh diri, dia sudah menghunus pedangnya. Dia datang kepada Paulus dan dia bertanya, ayatnya yang ke-30 kita lanjutkan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kalau engkau ada di tengah kebingungan, engkau ada di tengah situasi yang tidak memungkinkan, keputusasaan, engkau ada di titik terendah, sama seperti penjaga penjara ini. Apa yang harus aku lakukan? Dan ini nasihat dari Paulus, saudaraku. Ayat 31. Jawab Paulus dan Silas, jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Nomor 1, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan iman Kristus kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. 2 Tawarik 20 ayat 20 bagian B saya tambahkan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Pegang iman percayamu, saudaraku. Pegang iman percayamu. Iman yang tidak didasarkan apa? Kalau zaman saya tuh ada yang namanya cap cip cup, kembang kuncup, itu loh saudaraku. Love me not. Love me not. Saudara tahu ya permainan itu ya. Jangan mendasarkan imanmu pada kalau Tuhan jawab aku ini. Kalau Tuhan gak jawab aku. No, that's not how it is. Dijawab gak dijawab, percayaku sama Tuhanku tidak akan berkurang. Hanya karena aku belum bisa melihat, saudara tidak bisa meyakinkan bahwa Yesusku tidak menolong. Doa saya, ayat ini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Yang namanya percaya bukan percaya kalau enggak ada ujian. Yang sepakat katakan amin. Jadi jangan marah sama Tuhan kalau ujiannya datang. Ujian supaya kita naik kelas. Banyak orang gak mau ujian kelas 2, gak mau ujian kelas 3, gak mau kelas 4, maunya lari, maunya sembunyi, maunya berusaha disingkirkan, disembunyikan. Maunya tahu-tahu udah SMP, Bu. Gak bisa kata ibu ini. Loh, coba ya saudara perhatikan. Saudara belajar dari SD sampai
kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba aja, saudara skip kelas 2 sampai kelas 5, terus saudara ikut ujian kelas 6. Bisa nggak tuh ngerjain? Nggak gitu caranya, Bu. Justru makin lama dinaikkan. Anak saya setiap tahun naik kelas ngomongnya, kok tambah susah ya, Mam? Rasanya aku sudah lulus ujian, lah kok sekarang tambah susah? Nanti naik lagi lebih susah lagi. Itulah how it is. Tapi hanya ketika saudara lulus ujian kelas 2, saudara naik kelas 3. Lulus ujian kelas 3, kok naik kelas 4. Lulus ujian kelas 4 dan seterusnya Bapak Ibu. Buat yang saudara yang hari ini lari, yuk balik yuk saudara. Kerjain ujiannya dulu yuk. Selesaikan. Selesaikan dan naik ke kelas yang berikutnya. Hadapi lagi ujian di kelas berikutnya. Amin ya, boleh yang paling keras. Dan yang kedua saudaraku, bukan hanya percaya maka engkau akan selamat. Ayat ke-32 kita lanjutkan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kepala penjara dan seisi rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka karena Paulus dan Silas didera, saudaraku. Diobatin oleh kepala penjara ini dan yang berikutnya. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Apa artinya memberi diri dibaptis? Jangan terus hidup dalam hidup lamamu yuk. Yang lama harus ditenggelamkan, engkau keluar sebagai manusia yang baru. And by the way, senggol kiri kanan juga buat saudara yang belum dibaptis. Baptis. Sekalipun ada arti dari baptisan saudaraku, tapi buat saudara yang menunda-nunda dibaptis. Come on, ayo. Baptis. Baptis, jangan ditunda, baptis. Tapi ketika saudara dibaptis, sesungguhnya engkau ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu artinya apa saudara? Less of me and more of you. Bukan hanya dia sampai ke pergelangan kaki, sampai ke lutut, sampai ke dada. Tapi sampai seluruh hidupmu ini dipenuhi dengan dia. Dia yang mengendalikan hidupmu. Engkau berjalan seperti yang dia mau. Jalannya bukan jalanmu. Tapi kau mengikuti rancangannya dalam hidupmu. Pastor, ternyata firmannya very basic ya. Boleh nggak saya bawa pada firman-firman yang basic begini, saudara? Supaya di dalam kehidupan kita ini kita tidak lupa fondasi. Saudara lupa, saudara terus membangun di atas. Kemarin kebetulan kami habis catering. Perintahnya adalah membangun bangunan yang paling tinggi. Disediakan peralatan. Nanti deh yang ibadah berikutnya saya minta disiapin ya. Foto-fotonya ya. Nanti saya minta tolong, ini enggak ada fotonya, belum disiapin. Nah, kelompok saya, saudaraku, kita semua membangun. Kita berusaha dengan apa yang ada itu membangun bangunan yang setinggi mungkin, saudaraku. Tapi saya mendapat pelajaran yang tidak akan saya lupakan. Yang dikatakan adalah membangun bangunan yang setinggi mungkin dan tidak boleh roboh. Kita mengejar bangunannya tinggi, saudara. Dan benar, secara tingginya kita menang. Tapi setelah diuji oleh waktu, ding. Jadi bukan, it's not just a matter of saudara bisa membangun setinggi mungkin. Siapa yang paling sukses? No. Tapi yang mencapai garis finish sampai akhir dan mencapai dengan kuat. Boleh nggak Bapak Ibu, saya ajak untuk menggali lagi yuk fondasi-fondasi yang sempat terlupakan dari kekristenan kita. Yesus selalu nomor 1. Yesus. Tidak sama dengan pelayananmu loh saudara.
Pisahkan. Melayani Tuhan tidak sama dengan engkau menjadi asyir saja. Melayani Tuhan ada bagian di mana engkau melayani Dia secara pribadi. Hubungan saat teduhmu, intimmu dengan Tuhanmu. Jangan dilupakan saudaraku. Karena ketika satu demi satu fondasi itu runtuh, datanglah api dan semua yang engkau sudah bangun akan hancur dan hangus terbakar, Pak. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus yang lalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang